Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Prodi Aktuaria, Departemen Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Malang ya. Semoga ini sesuai dengan harapan Anda ya. Anda angkatan kedua, berarti Anda punya senior ya di sini, kita punya senior. Artinya punya rujukan ya. Misalnya mau ngerjakan tugas ada yang dirujuk gitu ya. Mau presentasi, nah, ada yang ditanya, ada yang dilihat. Oh, Pak Eri ngomong ada yang dilihat, bisa lihat di YouTube-nya Pak Eri nanti ya. Nanti misalnya mau lihat bagaimana dulu apa sebelumnya tadi kuliah ini ya. Misalnya nanti Anda ingin tahu modelnya gimana ya. Salah satu gunanya dokumentasi itu ya. Pasti saya dokumentasi karena nanti suatu saat kita butuh gitu ya. Dan sekarang mendokumentasi dititipkan aja ya, biar kita nggak ngelola sendiri ya. Kalau kuliah sekian banyak kita simpen di device kita, perlu berapa banyak ya? Ya, titipkan aja di YouTube. Oke, Anda ada 2 kelas ya, bukan ya? Yang saya Pak Eri ajar aja yang 2 kelas ya. Masih ada kelas yang lain kan? Ada P, ada Q, R. Ya, ada 3 kelas ya. Kebetulan yang Pak Eri ampu kuliah ini 2 kelas untuk yang kelas P dan Q ya. Ya, ini termasuk mata kuliah kefakultasan gitu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah kefakultasan yang merupakan penciri untuk MIPA ya. Jadi ini kalau Anda tanya di fakultas lain nggak ada mata kuliah ini gitu ya. Nah, MIPA, nah ini adalah mata kuliah Sains Dasar Berkelanjutan. Nah, ini ya mempelajari basic-basic tentang sains. Nah, tapi khusus untuk matematik, nanti muatannya tidak hanya sains, ditambahi matematika. Dari sini nanti judulnya memang Sains Dasar Berkelanjutan, tapi di situ yang nggak tertulis sains dasar dan matematika, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena Anda bagian dari Departemen Matematik. Nah, berarti Anda harus tahu ciri khas matematik itu di mana. Dan itu banyak perbedaannya, ya. Nah, tadi juga sudah saya tanyakan di kuis, ya. Nah, itu. Nah, tapi sebelum berlanjut, ini tadi ada 10 orang yang tidak berhasil masuk, ya, di kuis karena pesertanya 39 tapi terdeteksi yang masuk 29 tadi ya di situ. Nah, tidak masuk ini banyak penyebab. Nah, nanti Anda bisa identifikasi ya. Tapi bagi yang nggak berhasil nggak apa-apa, ini lupakan saja ya. Karena ini hanya saya ingin tahu pengetahuan awal Anda ini apa gitu ya. Nah, sudah punya pengetahuan awal apa tidak kuis keduanya untuk seperti itu. Nah, nanti harus diganti. 1, mungkin karena hardware-nya nggak compatible saat ini gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Kalau itu cirinya kalau Anda ganti hardware bisa. Ya. 1. Kedua, jaringan. Ya, tapi kalau jaringan, kalau semuanya tadi pakai jaringan UM, nggak masalah ya, karena Pak Edi nggak masalah, yang lain nggak masalah. Berarti itu batal mungkin dari jaringan. Kalau hardware masih mungkin, karena hardware-nya beda-beda ya. Terus yang ketiga mungkin karena akun Anda. Ya. 1, penyebabnya bisa jadi memang akun Anda belum masuk dalam si pejar mata kuliah ini. Itu bisa ditandai kalau Anda lihat si pejar mata kuliah ini nggak muncul di list Anda, gitu ya. Tuh, kalau itu nggak muncul berarti memang Anda belum terenroll. Nah, tidak terenroll sebabnya apa? Bisa jadi Anda belum mengupdate profile. Ada yang merasa belum mengupdate profile di si pejar? Nah, itu harusnya sudah disampaikan pada PKKMB ya. Ya, karena di UM itu kebijakannya kuliahnya tatap muka tapi hibrid, menggunakan si pejar sebagai penunjang.
Dan nanti saat tertentu juga bisa online gitu ya. Misalnya di kampus ada hal tertentu yang mengharuskan mahasiswa tidak boleh hadir di kampus misalnya ya. Nah, contohnya ada misalnya dulu dipakai tes ya yang serentak. Nah, itu biasanya kita dihimbau untuk online. Nah, seperti itu nanti berguna juga ya. Tapi kalau tatap muka nanti gunanya seperti itu, bisa untuk kuis, bisa untuk mengumpulkan tugas, bisa untuk yang lain-lain informasi tentang kuliah. Jadi informasi tentang kuliah bisa terinformasikan bisa sebelumnya gitu ya. Nah, jadi makanya nanti si Pejar menjadi kewajiban Anda untuk ngecek ya, minimal beberapa jam sebelum kuliah gitu ya. Atau biasanya yang aman ya sehari sebelumnya itu jangan ngecek nanti misalnya besok kuliah saya ini apa gitu ya. Tetapi ya nggak semua mata kuliah full menggunakan si Pejar, tapi kalau Pak Heri biasanya mengoptimalkan ya penggunaannya. Nah, untuk memotivasi belajar biasanya ada kuis dan sebagainya. Tapi kalau pas saat Anda presentasi nanti ya nggak saya kasih kuis ya. Sudah nyiapkan presentasi nanti dikasih kuis kan kasihan ya, terlalu banyak bebannya. Nanti saat tertentu. Tapi kalau mengumpulkan makalah dan sebagainya nanti kita bisa gunakan di si Pejar. Nah, itu sekarang saya identifikasi dulu ya. Yang tadi tidak bisa masuk, Anda sudah bisa mengidentifikasi enggak sebabnya apa? Ya, kalau pertama saya sudah bisa masuk ke mata kuliah. Ada yang tidak bisa berhasil masuk ke mata kuliah? Sudah bisa semuanya ya. Nah, berarti permasalahannya bukan karena akun kalau seperti itu ya. Berarti akun Anda sudah beres karena Anda sudah bisa masuk ke mata kuliah ini gitu ya. Nah, berarti nggak ada. Berarti permasalahannya bisa disebabkan hardware atau jaringan gitu aja ya. Nah, kalau websitenya nggak masalah karena bisa diakses ya. Jadi bisa masalahnya tinggal di hardware atau jaringan ya. Kadang-kadang memang hardware tertentu membutuhkan jaringan yang luar biasa bagusnya gitu ya. Dengan jaringan yang kredit sedikit dia nggak mau gitu ya. Itu bisa terjadi. HP atau laptop merek tertentu itu memang biasanya agak apa ya manja. Ya, kalau jaringannya nggak perfect biasanya nggak mau connect gitu ya. Atau ada gangguan. Tapi untuk merek-merek tertentu walaupun jaringannya lemah pun mau jalan gitu ya, walaupun agak lambat gitu ya. Nah ini biasanya dari sini masalah jaringan dan mungkin juga ada kaitannya dengan hardware. Nah biasanya kalau dengan HP kadang-kadang ya ada yang tidak bisa preview perfect ya, apalagi kalau HP-nya versi agak lama gitu ya. Misalnya kalau ada font-font tertentu nggak bisa muncul gitu ya, atau perintah-perintah tertentu kalau di HP sering ada kendala karena sifatnya minimalis ya kalau di HP. Kalau ingin bagus ya laptop memang ya. Ya. Kalau mahasiswa kan harusnya dibiasakan bawa laptop kuliah ya. Untuk nyatet apa itu sekarang lebih enak ya pakai laptop ya. Kalau HP kan kecil agak lama lah gitu ya. Atau minimal tablet ya. Nah itu 10 inch kan tablet itu banyak ya. Itu sudah nggak terlalu untuk baca buku dan sebagainya sangat possible ya. Ya kalau HP sih bisa tapi sangat terbatas gitu ya. Oke. Berarti si Pejar sudah nggak ada permasalahannya. Nah berikutnya, apakah Anda sudah ngecek isi dari mata kuliah ini? Di mana ngeceknya? Di RPS ya. Nah, bisa melalui RPS lewat Siakat. Ya, Anda di mata kuliah itu bisa ada aksinya. Salah satu aksinya di situ adalah RPS. Anda bisa buka RPS itu bisa ngecek aktivitas masing-masing pertemuan itu apa, gitu ya. Ada di RPS. Atau lewat RPS yang Pak Heri share di si Pejar ya, PDF itu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, kalau yang sudah tahu bentuk perkuliahan kita apa? Kita adalah diskusi mahasiswa aktif, betul? Ya, di situ ada berapa topik? Ada berapa topik? 7, 6, 12, berapa topik? Nah, saya tanya topiknya dulu, ada berapa banyak? Tapi yang jelas dipakai untuk 8 dikurangi 2, 6. 6 kali pertemuan, ya. Nah, 6 kali pertemuan, 12 dikurangi 11. Harusnya 11 topik, ya. Coba lihat, itu ada. Nah, Anda lihat, itu sebenarnya muncul pertemuan, kalau hari ini dianggap sebagai pengertian dasar aja ya, jadi pengenalan. Nah, makanya nanti secukupnya hari ini. Jadi
nggak harus sampai jam 6.15 gitu ya. Nah, nanti secukupnya selesai kita ya, pertemuan pertama. Biasanya masih banyak yang secara mental belum siap kalau di pertemuan pertama ya. Apalagi sore-sore gini ya. Enaknya sebenarnya sore ini ngeteh ngopi gitu ya. Jam segini didampingi dengan cemilan apa gitu ya. Nah, terus harus kuliah gitu ya. Nah, itu. Ya, kita lihat ya. Itu nanti di sepejar juga nanti akan menjadi topik dari masing-masing pertemuan juga saya cantumkan itu ya. Cantumkan. Ya karena ini mata kuliah fakultas tim, jadi Pak Eri nggak bisa menentukan sendiri gitu ya. Yang menentukan adalah tim dari fakultas ya. Hanya saya ditugaskan untuk menyampaikan mata kuliah ini sesuai dengan yang perencana yang ada. Bentar ya. Jadi Anda sudah mulai harus terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang di UM ya. Jadi banyak sekali aplikasi, cuma enaknya ada single akun ya. Jadi semua aplikasi yang ada di UM, single akun, kemudian passwordnya juga satu ya. Nah, siakat, itu bisa dipakai semuanya. Nah, jadi nanti kalau Anda masuk di, bentar ya. Di siakat, ya mungkin tampilan siakat Anda dengan Pak Eri agak sedikit berbeda. Ya. Nah, Anda berapa 20 SKS ya? Ya. Pak Eri 27 SKS ya. Nah, berarti nanti masuk kelasnya lebih banyak Pak Eri daripada Anda ya. Nih 27 loh boleh Pak Eri ya. Nah, banyak. Nah, jadi di mata kuliah sains, oh ini sudah berubah tadi yang P jadi sudah jadi Rabu jam 1.3, mula-mula 10.12 sudah berubah. Jadi saya minta ke operator ganti, sebenarnya sudah diganti. Nah, yang ini yang mata kuliah Anda di aksi ini ada RPS ya. Jadi kalau Anda klik nanti akan muncul, nah RPS mata kuliah ini seperti ini ya. Ya. Cuma di sini nggak detail. Agar tahu detail Anda harus klik aksi dari masing-masing pertemuan ya. Jadi misalnya pertemuan pertama, nah apa isinya? Nah di sini nanti di Sipejar juga ada ya detailnya. Tapi kalau agak detail di tiap pertemuan juga bisa dilihat. Nah ini ya pertemuan pertama ini ya. Jadi nanti semuanya ada di sini. Nah deskripsi materinya ini yang pertemuan pertama, pengertian, dan seterusnya. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada, saya berikan contoh untuk pertemuan kedua, ini detailnya, nah ini materinya, terutama materinya ya. Nah, materi, nah ini ya, ini sudah ada sumber pengetahuan alam, tulisannya kelompok 1, ini ya. Nah, kemudian materi kedua, kelompok 2, ya. Ini artinya apa? Pada pertemuan kedua ada 2 topik yang didiskusikan, yang satu untuk kelompok pertama, yang satu untuk kelompok kedua. Nanti tiap kali pertemuan masih ada ini ya. Nanti sampai pertemuan ke-7, kedua sampai ke-7, nanti ada yang satu kali pertemuan cuma 1 kelompok ya, itu ada. Jadi ada 11 topik ya. Kalau Anda lihat. Ya, nanti itu bisa dicek di mana. Nanti di Sipejar juga akan muncul tiap kali pertemuan, materi ini juga muncul ya di judul tiap kali pertemuan di Sipejar. Jadi kalau tipenya Sipejar, nah di mana Sipejar ini banyak sekali yang dibuka. Ya, ini lihat ini sampai kecil-kecil banyak ya. Nah, ini Ki ya betul. Nah, seperti ini. Nah, cuma kalau saya tambahkan semuanya ya. Nah seperti ini sudah kelihatan ya, nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua itu headernya tiap kali pertemuan ya. Di siakat Anda akan nampak ini ya. Nih pertemuan pertama, pertemuan kedua, nih kelihatan nih. Kedua kelompok 1 dan 2, pertemuan ketiga kelompok 3 dan 4, topiknya sudah ada di situ. Dan seterusnya nanti sampai pertemuan ke-7. Gitu ya. Kelompok 11, berarti ada 2 topik. Ada 1 kali pertemuan yang cuma 1 kelompok, yaitu pertemuan keempat, hanya kelompok 5 saja. Ya. Nah itu. Nah nanti sampai UTS,
Kemudian setelah UTS itu pada pertemuan ke-8 setengah semester ya UTS. Nah, mulai pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu project ya. Jadi Anda tidak belajar materi lagi tapi berorientasi nanti berbasis project ya. Mata kuliah ini nanti berbasis project ya. Nah, projectnya apa? Nanti Anda mengkaitkan mata kuliah ini dengan SDGs ya. Sustainability Development Goals ya. Nah, SDGs itu kan sebagai sandaran pembangunan tuh sekarang banyak pakai SDGs standar internasional ya. Nah, jadi nanti mulai pertemuan ke-9 kita bahas dulu teorinya tentang SDGs nanti ya. Lihat pertemuan ke-9 dan ke-10 ini ke-10 itu merencanakan brainstorming konsep project yang akan dikerjakan. Nah, mulai pertemuan ke-11 kita progress report terus tentang project yang dikerjakan sampai pada akhir semester nanti ya. Sampai. Nah, nanti proyek ini berupa gagasan yang nanti dikaitkan dengan mata kuliah dan SDGs ya. Nah, itu. Nanti kalau setelah bahas topik-topik nanti akan tahu ya. Nanti harus melihat SDGs itu isinya apa, kira-kira yang dikaitkan dengan proyek apa yang bisa. Sebagai contoh tentang green energy gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa punya ideas apa. Jadi namanya project ini bisa sebatas ideas, bisa juga sampai dilaksanakan ya, tergantung nanti ya. Nah, terus ditulis dalam bentuk makalah ya. Nah, nanti Anda akan dibagi menjadi kelompok lagi ya. Nanti harapannya ya berbeda kelompok dengan waktu presentasi ya, biar nggak bosan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti tugasnya berkelompok. Ini kebetulan ada 39 ya, nanti mungkin. 39 biasanya memungkinkannya 3 gitu ya, kelompok ya. Kelompok itu nggak efektif kalau terlalu besar ya, terlalu kecil juga enggak ya, biasanya 2-3 itu bagus ya. Oke, nah ini. Nah, nanti tagihannya berupa makalah ya, makalah. Jadi bukan artikel ya, makalah berarti agak panjang menuliskannya. Kemudian nanti UTS itu memang ujian teori ya, UTS karena ini materi yang Anda presentasikan mulai pertemuan ke-2 sampai ke-7 itu diuji di UTS pertemuan ke-8. Nah, UAS nggak ada teori lagi. Nah, sebagai gantinya UAS, Anda nanti membuat pameran poster tentang proyek ya. Proyek kan ditulis dalam bentuk makalah. Nah, biasanya orang mencermati makalah itu agak susah. Tapi kalau Anda pamerkan dalam satu poster, nah berarti nanti terintegrasi gitu ya. Nah, itu nanti pada saat jadwal UAS, nanti pameran poster, tadi poster ditempel, nanti direview, yang review tidak hanya Pak Eri, nanti teman Anda peer review gitu ya, saling menilai gitu ya. Nah, itu di situ ya. Anggap teman Anda yang melihat poster Anda gitu kan, mesti punya image terhadap poster Anda gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti nilai UAS digantikan dengan nilai pameran poster, yaitu UASnya di situ. Jadi nanti pelaksananya pas jadwalnya UAS ya. Biasanya kita kalau UTS dan UAS itu akan dijadwal ulang, tidak harus sama dengan jadwal kuliah. Karena ketentuan kita mata kuliah yang sama, paralel, itu nanti kalau UTS dan UAS di jadwal yang sama. Sebagai contoh saat UTS gitu ya. Nah, itu nanti Anda ada 3 kelas gitu ya. Nanti jadwalnya bareng gitu ya. Nah, nanti UTS dan UAS ada penjadwalan lagi. Itu tentang rencananya. Nah, nanti yang harus diperhatikan pada saat presentasi, topik-topik ini, walaupun di sini judulnya itu hanya menyangkut pengetahuan alam atau sains, tapi khusus untuk Departemen Matematik ditambahi muatan matematika. Nah, sebagai contoh, topik 1 ya, sumber pengetahuan alam, terus ditambah dan matematika. Jadi maksudnya sumber yang dipakai untuk membentuk pengetahuan alam itu apa, untuk matematika itu apa. Dan itu tadi sudah saya tanyakan di kuis, dan harusnya berbeda ya antara sains dan matematika. Nah, sumbernya juga beda. Nah, contoh lagi, yang topik kedua, bahasa, ya, peran bahasa dan logika sebagai sumber pengetahuan alam, ditambahi dan matematika. Ya, jadi nanti peranannya bahasa di matematika itu gimana, logika di matematika apa. Selain Anda menjelaskan di pengetahuan alam dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti contohnya untuk
metode itu kan terkenal metode ilmiah kalau di dalam sains. Nah, di matematik metodenya apa? Nah, itu ya. Nah, tentu ada sedikit perbedaan di sana ya. Nah, ini penting karena Anda berada di departemen matematika biar tahu juga wawasan tentang matematika. Itu nanti yang membedakan sains dasar ini di matematik dan di luar matematik ya. Nah, selain sains dasar tadi ciri khas MIPA, nanti sains dasar di matematik ada ciri lagi lebih khusus lagi, gitu ya. Jadi nanti proyeknya boleh dikaitkan dengan sains, boleh dikaitkan dengan matematika. Dengan dua-duanya juga boleh gitu ya. Nah, contohnya yang bisa dikaitkan dengan matematik misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, di SDGs itu ada gitu ya. Nah, mungkin Anda punya proyek berkaitan dengan matematik. Misalnya Anda punya konsep mathematics for all gitu ya. Nah, ini contoh ya. Nah, terus Anda meng-create apa kira-kira proyeknya, bentuknya apa ya. Nah, dulu contohnya nanti Anda bisa lihat di tayangan video itu ya. Nah, terutama pada saat sudah pameran itu kelihatan gitu ya. Pameran itu pertemuan terakhir ya. Nah, di situ. Nanti kalau Anda nggak bisa nyari, nanti saya kirimi playlistnya ya. Daftar video yang kuliah mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 gitu ya. Nah, di situ ada untuk mata kuliah ini yang tahun lalu gitu ya. Nanti bisa sebagai rujukan. Misalnya Anda mau tanya ke seniornya agak segan gitu ya, udah lihat di videonya aja gitu ya. Ya, nanti sebagai, kan kita belajar itu jadi banyak sumber gitu ya, lebih bagus ya. Pengalaman orang lain itu juga merupakan sumber inspirasi buat kita ya. Nah, itu pentingnya. Oke, nah nanti rencana kuliah tadi dikaitkan dengan evaluasinya bagaimana gitu ya. Nah, nanti berhubungan dengan mahasiswa baru mungkin belum terlalu paham bahwa mata kuliah ini berbasis proyek. Nah, evaluasi mata kuliah yang berbasis proyek, nilai 50% ditentukan oleh proyek. Nah, jadi proyek sangat menentukan. Jadi, Anda nanti jangan main-main mengerjakan proyek, karena bobotnya sudah 50%. Nah, itu nggak bisa ditawar ya. Nah, itu sudah disiakat, itu sudah default gitu ya. Jadi, dosen hanya masukkan nilai mentahnya gitu, nanti yang mengolah adalah disiakat untuk keluar nilai terakhir ABCD-nya itu ya. Nah, jadi dosen hanya masukkan nilai proyek berapa, nanti nilai ujian berapa gitu ya, nanti otomatis Anda yang ngitung ya. Nah, yang 50% distribusi dari satu sikap 10%. Kemudian aktivitas, keaktifan 5%. Nah, tinggal sisa 35% itu adalah nilai UTS dan UAS ya. Jadi nanti UTS dan UAS yang digantikan pameran poster itu bobotnya 35% ya. Nah, itu jadi tes sedikit ya, nggak banyak ya. Tes pun sudah digantikan satunya dengan pameran gitu ya. Jadi bobot Anda, stres Anda mengerjakan tes hanya di UTS saja gitu ya. Yang lainnya dibuat enjoy gitu ya. Nah, itu. Terus ada titipan dari Bu Kaprodi bahwa output ini diminta ini karena untuk meningkatkan rating ya katanya. Nah, Anda diminta untuk menuliskan di media massa. Ya. Ya ya misalnya Anda bisa menulis pengalaman kuliah ini ya. Nah, itu yang biasanya yang gampang itu yang di online ya. Contohnya Kompasiana. Gitu ya. Kompasiana itu nggak terlalu ketat ya. Hampir semua tulisan bisa masuk gitu ya. Nanti bisa Anda tulis. Jadi cari media-media online ya. Nah, itu nanti diminta laporannya ke Bu Kaprodi karena itu nanti bisa sebagai satu portofolio baik Anda maupun prodi, bisa juga Anda dianggap sebagai salah satu karya di KRE kan bisa, ya toh? Nah, KRE ada salah satunya tentang tema itu. KRE itu walaupun Anda tidak memprogram sekarang, kalau tercapai semester ini nanti bisa dimasukkan semester berikutnya ya. Jadi nanti sudah terlaksana sebelumnya, belum sempat kan banyak kegiatan yang nggak bisa direncanakan ya. Misalnya tahu-tahu Anda dapat penghargaan apa gitu, padahal nggak direncanakan, itu nanti dimasukkan pada semester berikutnya. Tinggal ngupload buktinya ya, nggak apa-apa. Beda KRE dengan KRS ya. Kalau KRS direncanakan dicapai pada semester yang bersangkutan. Ya, kalau KRE boleh dicapainya pada semester yang lain. Misalnya Anda memprogram KRE semester ini nggak tercapai, nanti tercapainya semester depan juga nggak apa-apa. Nanti ngupload buktinya juga semester depan gitu ya. Nanti diverifikasinya nanti menjelang Anda lulus itu KRE ya. Bedanya KRE dengan KRS itu ya. Jadi cuma Anda ditarget sekian poin gitu ya, nanti lulus dan seterusnya. Baik, itu tentang rencana kuliah. Ada yang perlu disampaikan dulu tentang rencana kuliah? Nah, ada?
Nah, di sini karena diperlukan 11 kelompok, pesertanya ada 39. 35. Loh, 35 berkurang. Yang 4 orang nggak pernah hadir. Oh, nggak pernah hadir. Berarti dianggap aja 35 ya. Oh, berarti tadi yang gagal masuk siakat berarti nggak sampai 10 ya. Berarti 5 orang aja kan ya, nggak sebanyak. Berarti dianggap 35 aja ya. Kalau dibagi menjadi 11 kelompok, 3 dan 4. Ya, berarti dibuat anggota kelompok minimal 3, maksimal 4. Ya, itu ya. Jadi ketentuannya itu ya. Jadi nggak boleh kurang dari 2. Jadi anggota kelompok, masing-masing anggota kelompok 3 atau 4 ya. Nah, membagi kelompoknya saya serahkan ke Anda. Karena biar nggak ada alibi nanti yang nggak kompak dan sebagainya gitu ya. Kalau yang memilih Anda sendiri kan resiko Anda ya. Nah, nanti biasanya yang perlu diundi itu masalah urutan aja gitu ya. Nanti urutan bisa kan kadang-kadang orang, saya nggak mau pertama, saya nggak mau terakhir gitu ya. Nah, jadi nanti penomoran kelompok 1 sampai 11 itu diundi aja. Sekarang menentukan dulu anggotanya, nanti urutan nomornya itu diundi aja. Iya. Ya, saya serahkan. Kan di sini sudah dibentuk CP-nya. Penanggung jawab kelas. Sudah ada kan? Ya, sebangsa ketua kelas lah gitu ya. Ada, ya itulah. Nanti saya beri kesempatan untuk itu setelah ini memimpin itu untuk membentuk kelompok gitu ya. Nah, karena kalau yang Pak Iria menentukan nanti ada aja alasannya. Itu rumahnya jauh, nggak dekat dengan saya Pak, jadi nggak bisa optimal gitu ya. Nah, kalau begini kan Anda bisa mempertimbangkan salah satu pertimbangannya misalnya kedekatan kos gitu ya, sehingga nanti diskusi bisa. Jadi nanti mulai pekan depan sudah ada yang presentasi ya. Nah, ini yang kebagian kelompok 1-2 ya. Nah, nanti bagi yang kebagian mau presentasi, menuliskan bahan ya. Ya dalam bentuk makalah dalam tanda petik ya, nggak harus makalah persis gitu ya, tapi ada sumber bacaan lah yang dipakai itu. Nanti presentasinya Anda bisa menggunakan PowerPoint ya. Nah, bahan presentasinya yang tidak harus PowerPoint ya, itu diharapkan bisa diupload sehari sebelumnya. Nanti di si Pejar akan saya berikan tempatnya gitu ya untuk nguploadnya. Biasanya saya buat semacam forum diskusi gitu ya. Saya bukakan yang di kelas B aja ya, yang sudah saya lengkapi. Yang kelas G kan belum ya. Nah, nanti tempatnya seperti ini. Di pertemuan ntar biar kebuka dulu ya. Nah, misalnya pertemuan kedua nanti akan ada semacam begini formatnya, ada forum diskusi kelompok 1, forum diskusi kelompok 2. Nah, sehari sebelumnya saya ketentuan di sini bahan presentasi diupload ke forum ya, diunggah. Jadi nanti kalau kelompok 1 yang nguploadnya ke forum diskusi kelompok 1, kelompok 2. Jadi kalau Anda klik di sini nanti ada tempat untuk. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, di situ. Nanti silakan dibaca. Kan mahasiswa nggak harus diajari semuanya gitu ya. Nah, literasinya harus bisa. Nanti itu ya. Nah, terutama kelompok 1, kelompok 2 nanti bagian pertama. Nanti dilihat di pertemuan kedua akan muncul itu ya. Nanti bagaimana menguploadnya di sini sudah ada ketentuannya. Oke. Dan nanti yang lainnya bisa memberikan, kalau tidak sempat memberikan masukan pada saat di kelas, nanti bisa juga di forum itu ya. Ya, seperti forum diskusi itu kan semacam ya tempat diskusi tapi online gitu ya. Nanti bisa memberitakan tanggapan, ada replay macam-macam gitu ya. Nanti sambil belajar menggunakan itu. Dan kita online ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa. Di sini kan sudah saya beri petunjuk semuanya jelas di si Pejar nanti ya. Jadi diskusi lebih jauh tentang makalah 1 dan 2 dilaksanakan melalui forum diskusi ya. Nanti masih bisa nambahi. Tadi misalnya di kelas nggak kepikiran ya. Oh, tadi harusnya ada masukan ini, saran ini untuk kelompok 1. Nah, terus berarti saya buka aja, nanti buka lagi aja forum 1. Nanti di replay atau di apa pesannya atau nulis pesan baru itu nanti bisa semuanya ya. Nah, itu nanti seterusnya dibuat seperti itu nanti pada pertemuan ketiga nanti jatahnya kelompok 3 dan 4 gitu ya. Nah, itu. Nanti penamaan kelompok 1 siapa kelompok 1, kelompok 2 bisa diundi atau disepakati terserah ya. Nah, atau kalau ada yang bersedia, oh saya dari kelompok 1 aja, kelompok 2, nah itu lebih bagus ya, itu berarti musyawarah. Demokrasi Pancasila itu kan nggak harus voting ya. Nah, kalau kita bisa mufakat,
Nah, itu nggak harus voting. Voting itu jalan berikutnya, ya. Jadi kalau tidak bisa musyawarah mufakat, baru voting, ya. Karena kalau mufakat itu biasanya lebih bagus karena disepakati semua, ya. Nah, biasanya kalau ingin mufakat, misalnya memberikan usul, oh saya mau maju pertama, gimana yang lain setuju? Setuju, ya udah, gitu ya. Kalau ada yang menawarkan maju pertama, saya kira yang lain mesti setuju kan? Ya itu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan rencana ini. Ya. Ya, makalah itu wajib ya. Nah, tapi sebaiknya kalau untuk presentasi pakai PPT. Jadi yang diupload sehari sebelum itu yang wajib makalahnya itu ya. Dalam tanda petik makalah, nggak harus persis makalah betul ya. Yang penting ada pedoman. Anda nulis dalam bentuk makalah juga nggak apa-apa. Nah, kalau PPT nggak harus diupload hari itu, nanti diupload waktu presentasi nggak apa-apa. Jadi Anda mungkin setelah ngupload bahan, baru buat PPT menjelang masuk juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu ya. Sebaiknya presentasi itu menggunakan PPT karena nggak menarik kalau kita nyorot makalah gitu ya. Ya mending dibaca sendiri aja kan gitu ya. Nah presentasi itu yang menarik gunakan PPT karena yang kita cantumkan hanya poin-poinnya saja, nanti penjelasannya kan kita, itu yang menarik di situ ya. Kalau Anda mau presentasi itu PPT itu poin-poinnya saja, apalagi kalau PPT-nya dalam bentuk grafis apa gitu ya, ada ilustrasi, itu akan menarik. Ya sekarang kan mudah ya buat itu, ada Canva gitu ya. Nah itu cuma ya memang perlu memori agak besar ya kalau Canva karena grafis ya. Kalau yang di program PPT sendiri kan memang minim ya, enggak, karena di situ enggak banyak grafisnya ya. Nah karena Canva biasanya outputnya PDF ya. Nah itu gambar berupa grafis ya. Silakan ya, nanti seperti itu. Jadi kalau nanti pakai Canva jangan linknya yang ya di-download dulu, jadi baru jadi gitu ya. Kalau linknya nanti bisa bermasalah gitu ya. Pas presentasi ternyata lagi offline gitu ya, nggak ada jaringan. Oke, begitu ya. Di-download dulu nanti filenya yang di. Oke, ada lagi nggak? Tadi kan ada beberapa makalahnya itu yang diupload ke forum diskusi kelompok. Iya. Nah, kita perlu buat hard file-nya juga nggak Pak? Nggak usah ya, ini efisiensi gitu ya. Nanti saya juga nyimaknya di situ. Anda masih gitu. Jadi kita paperless lah gitu ya. Jadi mengurangi penggunaan gitu ya. Termasuk salah satu semangatnya SDGs di situ ya, sustainability ya. Jadi salah satu gunanya si Pejar itu kita meminimalkan penggunaan paper ya di sini ya. Jadi nanti jadi Anda sewaktu-waktu ngupload, teman Anda sudah langsung bisa ya, bisa baca gitu, termasuk Pak Eri juga bisa ya. Oke, nggak usah di print ya, biar hemat. Termasuk biasanya laporan proyek pun biasanya dalam bentuk file gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, sebelum kita lanjutkan, saya beri kesempatan dulu bagi kelompok dulu ya. Ya, silakan penanggung jawabnya memimpin boleh ya. Ya. Nanti kalau ada waktu saya tambah sedikit setelah itu ya. Ini harus diprioritaskan karena kelompok ini nanti berkaitan dengan kelangsungan hidup pekan depan gitu ya. Kalau kelompoknya nggak terbentuk, nanti kalau suruh bentuk setelah kuliah bubar nanti nggak terbentuk gitu ya, karena ya harus saat ini juga kan nggak lama. Nah caranya biasanya bentuk dulu anggota masing-masing kelompok sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu baru urutannya mau diundi itu urutannya nanti ya, kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada yang mau memimpin? Siapa penanggung jawabnya? Oh ya, ini apa ini? Oh berdua, boleh silakan. Ya, dia silakan. Jadi kan kita ada 11 kelompok. Nah, jadi ada 2 kelompok itu yang 4 orang, sisanya 3 orang. Ini sistemnya kita mau gimana ya penentuan anggota-anggota kelompoknya? Pilih sendiri aja. Pilih sendiri sih biar adil. Nah, gitu ya, senyamannya masing-masing ya. Yeah. Berarti ada problem apapun di kelompok kalian itu di kalian masing-masing, kalian sendiri yang nyelesain masalah itu sendiri ya. Terus untuk pembagian kelompok itu nanti kalau udah terbentuk semua orang-orangnya dan kelompoknya baru nanti kita spin aja. Mau ditulis di depan atau di grup silakan, atau di grup silakan ya, nggak apa-apa.
Hah? Aku Tapi nanti gimana kalau misalnya coba yang pengen beranggotakan kelompok 4 siapa aja? Cuma ada berapa kelompok tadi? Cuma ada Hanya kita cuma percaya 2 kelompok. ya 2 kelompok. Dua kelompok aja ya, yang 4. yang anak-anak yang keluar kelompoknya aja yang Bukan itu kelompok kayak perwakilan dari kelompoknya itu aja lah, kamu aja. Yang pengen 4. Kalau lebih dari 2 BIPA gitu ya. Iya. Ya. Berarti sisanya mau 3 dan pengen 4 cuman kita 4 kelompok ini doang. siapa? Ini beliau. Ya udah, mau BIPA aja biar hasil. Ya udah. Ayo. Ya, Daripada lupa, minta tolong. oh iya. Ini nanti lupa bisa dimarahi buka prodi. Oh Ya, yang foto GPS-nya salah satu ya. Nah, minta laporan. Aku juga. Oh, iya boleh, silakan. Maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya biasanya ketua kelas juga ditembusi itu kan ya. Nggak apa-apa, ada yang Iya, Candid aja. 2 kali aja sana. Ya kelihatan dosennya lo ya. Kalau ini nggak apa-apa, kelihatan juga nggak apa-apa. Nanti dikira dosennya yang ini ya. Ya nanti kiranya dosen. Nggak apa-apa kan, ini kuliahnya aktif, ada yang di depan itu ya. Insya Allah. Nggak apa-apa. Udah, ayo tuh maju. Nah, oh, yang request ada berapa? 5? Ada 4. 4, oh. 4 Umipa. Sistemnya gimana? Ini yang duluan itu yang boleh 4. Gimana sih Ya, yang menang 1, teman-teman yang sisanya 1 lagi gitu kan? Ya. Berarti yang pertama sama yang terakhir Pak apa gimana? Ya, yang kedua nanti menang lagi. Tinggal 3 di anu lagi kan gitu ya. Diambil 1. Ayo, Mita. Iya, kalau mereka ngebrek, aku sama dia sama putih. Nah, mereka berdua sama hitam. Nah, yang menang itu sweet. Sweet aja. Nanti yang menang Udah. itu. Ya udah, lebih bagus aja. Gak usah pakai sih. Gambreng. Allah. Ayo, Mita, udah. Oke. Jadi sudah ketemu ya 2 kelompok yang 4 ya. Iya, Pak. Silakan yang 4 milih anggota yang masuk gitu ya. Diprioritaskan yang 4 dulu dibentuk, sisanya nanti ya. Ya nanti jangan diberi nama dulu kelompoknya, nanti disepin sesuai dengan salah satu nama kelompok itu aja ya, disepinnya. Nanti kalau diberi nama sekarang nanti bingung, nanti 1, 2, 3-nya belakangan ya. Sekarang nama-namanya aja. Kalian bertiga juga, sama aja namanya. Sekarang di spin ya. Jadi sistem spinnya di sini udah ada
satu nama dari perwakilan kelompok. Yang pertama muncul itu nanti kelompok satu. Oke ya? Nih. Lihat ya. Kalau satu persiapan besok. Berapa bisa yang pertama? Syauki. Berapa? Syauki kelompok 5. Kekuatan Iya. Sehari penuh. Maksudnya satu. Ayo. Kelompok 1 itu Haris, Zahro, Yesa. Kelompok 2 Vina, Aulia, Manda. Kelompok 3 Adis, Rara, Safa, Raisa. Kelompok 4 Afif, David, Dafa. 5 Irfan, Rifki, Syauki. 6 Andini, Ayu, Salma. 7 aku, Mei, Nina sama Ingrid. 8 Arya, Bagus, Rizal. 9 Yuda, Labib, Ari. 10 Rizka, Nadia, Alis. 11 Rezel, Fabri, Vina. Udah ya, nanti diinfoin lagi dulu. Udah Pak. Oke, nanti tuliskan di grup ya, di grup WA. Jadi kelompok 1, jadi sesuai dengan urutannya nama kelompok sesuai dengan urutan kelompok 1 sampai kelompok 11 ya. Nah, nanti ditulis biar semua punya dokumen di grup WA kita ya. Nah, kemudian yang terpilih sebagai kelompok 1 2 persiapan ya untuk Kamis pekan depan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi sekali lagi nanti topik-topik yang ada di situ di-include-kan matematika ya. Ya, paham ya? Ada yang tidak paham dengan makna di-include-kan matematik? Ya. Ya, misalnya ada sumber ya, nanti selain sains juga membahas sumber matematik. Metode gitu ya. Di sains metodenya bagaimana? Contohnya tadi kalau di sains metode ilmiah yang dasar. Di matematik metodenya apa dalam pengembangan ilmunya gitu ya. Dan seterusnya. Nanti pokoknya semuanya dikaitkan di matematik.
Biar Anda juga dengan sadar bahwa matematik punya disiplin tersendiri ya, dibandingkan dengan sebenarnya matematik dan sains itu kalau dijadikan satu fakultas nggak cocok. Ya. Ya, nanti dengan kajian ini harusnya Anda nanti punya. Salah satu yang membedakan di basicnya, cara pengambilan keputusannya ya, membuat kesimpulannya, pembuktiannya gitu ya. Kalau matematik nggak boleh pakai empirik ya. Itu bukan bukti kalau di matematik. Empirik itu hanya motivasi ya. Dari contoh ada pola disimpulkan. Itu belum sah kalau di matematik ya. Nanti harus dibuktikan secara deduktif. Itu contoh ya. Nah, kalau di sains boleh kan? Dari ngamati itu namanya metode induktif ya itu ya. Nah, itu. Nanti Anda kalau pas membahas metode di situ harus diimplisitkan ya. Induktif itu apa, deduktif itu apa, di matematik cenderung deduktif, di sains induktif ya. Walaupun di sains kadang-kadang juga menggunakan deduktif. Kapan digunakan deduktif, kapan digunakan induktif. Di matematik induktif itu digunakan pada saat mencari ide, gagasan gitu ya. Melihat pola, ketemu gagasannya, baru dibuktikan. Itu kalau di dalam matematik itu belum jadi hukum. Kalau baru ketemu dari pola, itu baru dugaan. Kalau di sains dugaan itu namanya hipotesis. Kalau di matematik dugaan itu namanya apa? Konjektur. Dugaan ya. Nah, itu bedanya di situ kan ada perbedaan ini. Makanya Anda harus tahu dua-duanya di sini ya. Nah, karena Anda di MIPA gitu ya. Nah, konjektur. Nah, konjektur itu kalau di dalam matematik belum hukum. Seperti hipotesis itu baru dugaan. Cuma kalau hipotesis bisa dibuktikan secara empirik. Ya, dengan menggunakan misalnya eksperimen ya. Nanti uji hipotesis. Yang di matematik bukan seperti itu. Harus dibuktikan dengan penalaran deduktif. Nanti penalaran deduktif itu apa? Nanti ada salah satu kajiannya di sini kan ya. Nah, dalam salah satu topik ada yang membahas itu. Nah, inilah. Jadi nanti sekali lagi Anda menulis sumbernya bebas ya. Nah, paling tidak dari beberapa sumber sudah saya posting di Si Pejar, itu anggap aja sumber utama. Bahkan ada satu buku yang berbahasa Indonesia, yang itu dikarang oleh tim dari MIPA gitu ya. Tapi cuma di sana isinya hanya sains, tidak ada matematikanya ya. Anda perlu cari lagi yang di matematik ya. Nah, cari nanti di buku-buku tentang filosofis matematika atau metode berpikir matematika dan sebagainya banyak juga ya. Nah, itu ada munculnya banyak. Jadi pada dasarnya beda. Nah, Pak Heri tidak mengharamkan Anda gunakan AI. Ya, betul. Tapi jangan yang di-generate dari prom AI itu langsung dikumpulkan, langsung dipresentasikan. Nanti lucu bahasanya gitu ya. Nah, karena bahasa AI itu bahasa mesin. Polanya ya seperti itu, kaku gitu ya. Kadang-kadang nggak pas. Nah, kalau Anda menggunakan AI itu anggap sebagai sumber inspirasi, nanti di refining, diperhalus. Sehingga bahasanya menjadi bahasa manusia gitu ya, human, jadi human language. Jadi nanti lebih lemes, lebih fleksibel, lebih manusiawi gitu ya. Nanti kelihatan kalau ini bahasa AI, ini bahasa manusia, kalau Anda terbiasa nanti membaca akan ketahuan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi AI itu gunakan sebagai sumber inspirasi ya, sebagai pemikiran awal. Tadi saya ngajar kebetulan yang kakak kelas Anda sudah masuk semester kelima gitu ya. Ya. Saya minta, coba tanyakan ini pada AI gitu ya. Nih, terus ditanya, dibaca, tahu maksudnya? Enggak, gitu ya. Nah, saya nggak ingin seperti ini. Anda baca hasil AI, Anda sendiri nggak paham, terus Anda kirim sebagai solusi pekerjaan Anda ke dosen gitu ya. Nah, ini ya. Kalau ini dipakai presentasi berbahaya itu ya. Ya, dan nanti ditanya, jadi nggak bisa menjawab ya. Nah, kalau dapat dari AI dipahami dulu. Kalau perlu ditulis dengan gaya bahasa Anda sendiri yang Anda paham gitu ya. Jangan plek ketiplek kata orang Jawa, sesuai dengan bahasa dari AI itu ya. Nah, AI itu kan bisa mengeluarkan dalam bentuk format file yang Anda minta. Misalnya tuliskan dalam format PDF, bisa keluar langsung dari makalah PDF itu ya. Nanti itu yang langsung Anda kumpulkan ya. Nah, itu jangan ya. Jadi tidak ada larangan gunakan AI, tapi semuanya itu ada etikanya, ada prosesnya. Sehingga apa yang Anda dihasilkan itu Anda paham gitu ya. Kalau perlu ditulis kembali dengan bahasa yang Anda pahami gitu ya. Nah, itu. Terus kedua, jangan hanya kalau dapat rujukan dari bahasa Inggris, not only translate ya. Jangan hanya sekedar ditranslate ya. Kalau hanya ditranslate belum tentu Anda paham ya toh. Nah, setelah ditranslate, dipahami, ditulis kembali gitu loh ya.
Nah, sehingga nanti Anda menjelaskan itu bisa luas gitu ya. Tidak membaca terus kalau tanya Anda nggak tahu maksudnya gitu ya. Nah, ini proses ya. Dalam belajar seperti itu. Oke, paham ya? Nah, nanti jadi alat-alat yang ada dari teknologi itu bukan alat utama, tetapi sebagai penunjang. Utamanya Anda gitu ya. Nah, jadi yang belajar itu Anda gitu ya. Jangan sampai Anda menghasilkan karya bagus, tapi Anda nggak paham apa itu. Ternyata itu dibuat oleh pihak lain ya. Nah, yang mendapatkan penghargaan Anda, tapi sebenarnya bekerja pihak lain. Nah, itu kan namanya prestasi semu ya. Itu nggak bisa dibanggakan ya. Seperti Anda bekerja curang, kemudian dapat hasil bagus. Kira-kira yang dibanggakan apa? Gitu ya. Nah, orang itu akan bangga kalau kerjanya sportif, hasilnya bagus. Saya lebih menghargai sportif hasil tidak bagus daripada tidak sportif hasilnya bagus gitu ya. Nah, itu masih bisa dimaafkan. Karena hasil itu masih bisa dinego gitu ya. Dosen itu manusia, ya. Masih bisa diajak berkomunikasi, bukan mesin ya. Nah, tapi kalau Anda curang, itu biasanya susah. Dosen itu banyak yang kecurangan itu menempatkan pada pelanggaran yang sangat tinggi ya. Karena kalau sebagai ilmuwan itu sudah curang, berbahaya gitu ya. Nah, bisa rusak tatanan dunia itu ya. Nah, karena dia akan, apalagi kalau sampai ada kalau dalam itu ada fabrifikasi ya, ada duplikasi, itu kan ya contoh-contoh yang karya curang ya, duplikasi, fabrifikasi ya. Duplikasi itu karya yang sudah ada, Anda duplikat, Anda klaim sebagai karya Anda. Fabrikasi itu Anda mengarang-arang sesuatu yang sebenarnya nggak ada, gitu. Misalnya orang ngarang data, gitu ya, sehingga data itu menghasilkan kesimpulan seperti yang Anda kehendaki ya. Namanya fabrikasi, memproduksi sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu banyak yang terjadi di sana. Ya, kemarin Anda mungkin membaca banyak kabar, beberapa perguruan tinggi terindikasi seperti itu ya. Alhamdulillah UM bersih ya. Nah, termasuk ranking atas yang dari sudut kebersihan karya baik mahasiswa maupun dosennya. Jadi dari hal-hal seperti itu. Itu harus tetap kita jaga ya. Jadi jangan sampai hal yang sudah bagus nanti terusik dengan faktor-faktor yang kita mengejar prestasi tapi dengan cara curang. Itu nanti akan dibahas ya dalam salah satu topik etika itu nanti ada ya. Etika dalam sains itu ada ya. Dan seterusnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya tadi ya. Mau tanya, kalau misalnya di sumber dari jurnal itu untuk matematiknya itu kira-kira gimana selain Google-nya? Sekali. Kalau misalnya mau dari sumbernya dari jurnal, untuk bagian dari matematiknya, itu selain Google sumber itu aplikasi apa aja atau? Jadi sekarang bayangkan dulu Anda ingin dapat informasi tentang apa. Ya, mendapatkannya bisa dari mana saja. Dari googling, dari tanya AI, silakan ya. Ya. Nah, misalnya Anda berpikir, oh saya perlu bagaimana proses berpikir dalam matematik. Tanya AI boleh, ya. Ini di AI buat prompt ya. Nah, carikan informasi atau sumber yang bisa menjelaskan. Nah, ini. Terus tuliskan naskah dalam bentuk docx ya. Saya muncul di analisis keluar ya. Nah, setelah itu Anda baca. Jangan itu langsung Anda copy template gua di paste ya enggak ya. Nanti sambungkan dengan tulisan Anda gitu ya, nyambungnya di mana itu sebagai sumber inspirasi ya. Kalau Anda googling juga bisa gitu ya. Sekarang itu nggak harus Anda tahu di awal gitu ya. Nah, itu nanti akan ada follow up-nya, Anda harus menindaklanjuti. Kalau di AI kadang-kadang nggak ditunjukkan juga hasilnya, tapi di-link-kan ya. Silahkan dibaca ini. Nanti kan dia kadang-kadang AI itu bertahap juga menanyanya gitu ya. Apakah Anda perlu penjelasan lebih jauh tentang ini gitu ya? Apakah perlu disiapkan ini? Apakah perlu tampilkan dalam bentuk grafis ya itu ya? Itu kadang-kadang AI setelah menjawab Anda, kalau Anda menulis prompt-nya nggak lengkap gitu ya. Kadang-kadang dia masih menawarkan follow up dari yang Anda tanyakan gitu ya. Nah, itu nanti ya kayak Anda bertanya gitu ya, dialog gitu ya. Nah, itu seperti itulah kira-kira ya. Jadi Anda harus punya inisiatif dulu, walaupun menggunakan AI kan nggak sembarangan gitu ya. Nah, jadi Anda harus punya, saya butuh apa itu harus jelas dulu ya. Kalau yang Anda butuhkan aja nggak jelas, sebenarnya ya yang memberi juga bingung kan? Ya, apalagi kalau bertanyanya di AI, sebenarnya ChatGPT dan sebagainya itu, Anda dahului misalnya, Anda seorang profesor di bidang ini gitu ya. Nah, saya membutuhkan informasi tentang ini, detail gitu ya. Nah, nanti carikan informasi tentang ini.
kemudian tuliskan hasilnya. Nah, itu Anda terbiasa nggak membuat prompt seperti itu ya? Nah, prompt jangan pendek-pendek, panjang pun dia tahu kok ya. Ya, misalkan tuliskan dalam tabel apa misalnya Excel gitu ya, kolomnya ini, terus uraiannya minimal masing-masing sekian kata itu bisa gitu ya. Walaupun dia kadang-kadang menuruti kita itu juga ngaco gitu ya. Karena ada batas minimal 10 kalimat gitu ya. Nah, dia akhirnya diperpanjang-panjang gitu ya. Nah, itu kadang-kadang supaya targetnya itu terpenuhi, yaitu. Nah, sekali lagi itu hanya alat bantu ya. Nanti keputusan terakhir di Anda ya. Saya nggak mempedulikan itu asalnya dari mana, yang saya lihat hasil karya Anda seperti itu. Kalau saya baca itu bahasanya bahasa AI, ya kalau sudah terbiasa kan tahu ya. Nah, ini nanti nilainya nggak bisa maksimal gitu ya. Paling dihargai dari usaha Anda browsing kan gitu ya, dari usaha menulisnya kan nggak ada gitu ya. Menulis itu kan ada prosesnya itu. Sebenarnya AI googling itu dianggap Anda mencari rujukan, menggantikan Anda datang ke perpustakaan dulu ya. Nah itu, kalau di perpustakaan mungkin Anda harus manual, walaupun kadang kalau perpustakaannya elektronik pun kadang harus masukkan keyword, sama saja dengan browsing kan ya. Nah disitulah menggantikan seperti itu. Gitu ya. Jadi Anda harus punya inisiatif. Jadi Anda punya kerangka berpikir dulu ya. Jadi dengan melihat topik itu, topik yang diberikan itu, apa saja yang Anda butuhkan membuat itu harus Anda punya bayangan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan nggak ada sumber yang persis banget dengan topik itu gitu ya. Jadi Anda harus nambah-nambahi ya. Atau ada di buku yang pakai rujukan kita hanya sedikit. Masa itu cuma sedikit itu yang Anda sampaikan gitu ya. Cukup 10 menit selesai gitu ya. Padahal Anda diberi jatah 1,5 jam kuliah gitu ya. 3 jam kuliah untuk 2 kelompok gitu ya. Nah, nanti pada saat Anda presentasi pun mungkin akan saya berikan semacam Google Form untuk review. Jadi kelompok yang tidak maju nanti menilai kelompok yang maju, nanti ada poin-poin yang bisa di review ya. Ini untuk nanti hasilnya akan saya posting biar tahu kira-kira nanti performa kelompok ini gimana hasilnya menurut pollingnya gitu ya. Nah, itu. Ini kalau kita namain belajar tuh terbuka itu lebih bagus ya. Seperti saya ngajar di video ini juga keterbukaan. Jadi saya bisa melihat apakah ngajar saya sendiri betul secara, orang lain pun juga bisa melihat, orang lain bisa memberikan saran ke saya gitu ya. Entah melalui chat atau apa gitu ya, ketemu langsung. Nah, itu. Jadi kalau belajar itu jangan takut dilihat orang ya toh. Kadang-kadang orang belajar kan sembunyi-sembunyi gitu ya. Hasilnya cuma gini aja, malu gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi apalagi sebagai ilmuwan nanti dituntut publikasi hasil karya itu ya. Nah, itu harus terbuka. Memang tujuannya ada check and recheck ya. Hasil karya seseorang itu dicek oleh orang lain apakah benar. Kadang-kadang kita menjustifikasi karya kita benar, bagus, tapi menurut orang lain tidak, gitu ya. Nah, ini perlu. Nanti ada kebahasan tentang itu, bagaimana publikasi yang bagus dan seterusnya ya. Oke, bagus. Ada lagi? Nah, nanti rujukan tidak harus berupa buku. Ya. Salah satu rujukan buku memang, tapi kalau Anda cari jurnal juga ada ya. Jurnal, artikel, ya, atau karya orang lain berbentuk apa gitu, selain buku banyak ya, dari majalah, dari koran, dari apa silakan ya. Nah, gunakan itu ya. Terutama kelompok 3 ke atas kan punya waktu yang agak luasa ya. Mungkin. Nah biasanya yang maju pertama kelompok 1 dan 2 nanti mendapatkan kritikan itu sebagai tumbal bahasa Jawanya ya. Kelompok yang maju pertama itu. Nah, jadi nanti kelompok yang lain harus bersyukur pada kelompok pertama gitu ya. Nah, itu. Kelompok pertama itu beramal kebaikan untuk kelompok yang lain. Kan jadi role model toh. Nanti kalau ada sesuatu yang salah diperbaiki, kelompok lain kan nggak mengulangi kesalahan itu kan. Nah, harapannya nanti semakin ke belakang menjadi semakin bagus itu ya. Jangan menurun ya. Nah, itu kita namanya belajar dari pengalaman orang lain ya. Orang mengalami sesuatu itu tidak harus mengalami sendiri ya untuk memperbaiki sesuatu ya. Misalnya tahu bahwa api itu panas, nggak harus Anda mencoba sendiri gitu ya. Nah, dari pengalaman orang lain cukup ya untuk mengatakan bahwa api itu panas. Makanya jangan mencoba gitu ya. Nah, tapi ada juga yang penasaran ya. Ya, itu tipe ilmuwan seperti itu ya, kadang nggak terlalu percaya ya. Makanya biasanya dari publikasi itu salah satu gunanya apakah ilmu yang kita rumuskan itu bisa dicek oleh orang lain ya. Makanya metodenya cukup jelas dan sebagainya ya. Oke, ada lagi. Jadi cukup jelas ya dengan rencana kuliah kita, apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi nanti saya harapkan paling tidak Anda sehari sebelumnya itu bisa ngecek si pejar. Atau minimal kalau kuliahnya sore, pagi atau siang di jam-jam longgar itu dibuka si pejarnya ya. Mungkin temannya sudah ngupload
makalah, bisa dibaca, sehingga nanti di kelas bisa memberikan masukan, ya, dan seterusnya. Saya kira cukup ya. Kalau nggak cukup, boleh tanya lagi, ya. Kita masih longgar. Kita mestinya sampai 6.15. Masih ada 30 menit. Kalau tidak ada, ya diskon sedikit ya. Diskon. Tapi nanti pertemuan berikutnya seandainya 2 kelompok sudah maju, ternyata nggak sampai 3 jam juga nggak apa-apa, selesai gitu ya. Jadi nanti yang mengendalikan berikutnya Anda. Gitu. Pokoknya targetnya di situ sesuai dengan yang ada di sana. Pertemuan kedua nanti 2 kelompok selesai ya. Tapi kalau waktunya habis, presentasi belum selesai ya harus cut ya. Jangan diteruskan, nanti yang jaga ruangan susah gitu ya. Kasihan nanti ya. Ya misalnya kuliah kita sampai 6.15. Ternyata 6.15 presentasi belum selesai ya. Nah, ya selesai aja lah. Nanti diskusi bisa dilanjutkan lewat forum diskusi ya. Oke, tetap semangat ya. Masa baru seminggu kuliah sudah loyo gitu ya. Biasanya di awal-awal itu orang semangat ya. Karena dulu wah pengen kuliah, ternyata diberi kesempatan langsung loyo gitu ya. Nah, biasanya kalau di pertengahan gitu mulai masuk semester 5 itu kadang-kadang ada sedikit kendor, itu wajar ya. Kalau baru semester pertama semangat-semangatnya ya. Nah. Oke, kita ketemu lagi Kamis pekan depan ya. Selamat long weekend. Ya. Iya, tolong weekend toh. Jumat, Sabtu, Ahad ya. Oh, ada. Masa hari kecepit ospek ya. Wah. Luar biasa ya. Ya. Apanya? Ya, yang penting bisa dibedakan ya. Sehingga nanti kalau Pak Heri ngecek ke nama aslinya bisa gitu ya. Entah nama depan. Bagusnya nama depannya aja ya. Ya. Kalau nama depannya pada sama, pakai 2 lah. Ya, ya betul ya. Bagus. Kalau Anda nulis nama lengkap lebih bagus ya. Kalau nggak bisa lengkap, yang penting bisa dibedakan, sehingga nanti kalau Pak Heri ngecek dengan yang ada di daftar, itu nggak keliru gitu ya. Ya, contohnya tadi yang nama depannya sama, ternyata tulis nama depannya semuanya, nah, ini yang mana ya. Ya itu ya. Ayu-ayu. Ya emang muridnya ayu-ayu gitu. Kan ini banyak ceweknya ya. Nah, sekarang itu mahasiswa rata-rata lebih banyak cewek ya daripada cowok ya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga tetap semangat sehingga kita nanti bisa mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan Anda harapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.